Coba bayangkan situasi ini. Kamu punya teman lama, teman yang sudah 70 tahun lebih jadi tetangga sekaligus bodyguard kamu. Tiba-tiba, gara-gara kamu bilang dia nggak becus di depan umum, dia langsung SMS. Gue cabut. Pasukan gue juga gue tarik. Kedengerannya kayak drama sinetron. Ternyata ini beneran terjadi antara Amerika Serikat dan Jerman di panggung geopolitik internasional, di depan mata seluruh dunia. Sebelum kita masuk ke drama utamanya, kita perlu tahu dulu betapa besarnya bodyguard yang lagi ngambek ini. Per akhir 2025, ada 36.436 personel militer aktif Amerika Serikat yang ditempatkan di Jerman. 36.000 lebih tentara. Itu bukan pasukan, itu hampir sekota kecil. Dan mereka bukan cuma duduk-duduk sambil makan schnitzel. Jerman juga menjadi lokasi fasilitas strategis penting Amerika, termasuk markas Komando Eropa AS, Komando Afrika AS, Pangkalan Udara Ramstein, serta pusat medis militer terbesar AS di luar negeri di Landstuhl. Singkatnya, kalau militer Amerika itu sebuah perusahaan besar, kantor cabang utamanya ada di Jerman. Nah, sekarang bayangkan, kantor cabang sepenting itu mau ditutup. Gara-gara apa? Gara-gara bos besarnya tersinggung. Kisah ini dimulai dari mulut seorang kanselir. Pada Senin, 27 April 2026, Kanselir Jerman Friedrich Merz secara terbuka bilang bahwa Amerika Serikat sedang dipermalukan oleh Iran di meja perundingan, sambil mengkritik strategi Washington yang dinilainya tidak jelas dalam perang tersebut. Oke, jujur saja, secara substansi, Merz mungkin punya poin. Tapi kalau kamu kenal Donald Trump, kamu pasti sudah tahu, bilang hal itu di depan umum adalah pilihan yang kurang bijak. Sama seperti kamu nyebut bos kamu nggak kompeten di rapat besar. Mungkin benar, tapi akibatnya bisa panjang. Dan benar saja, Trump langsung menyerang balik Merz lewat media sosial, menyebut kanselir Jerman itu mengira tidak apa-apa bagi Iran untuk memiliki senjata nuklir, dan tidak tahu apa yang dia bicarakan. 2 kalimat langsung panas. Tapi Trump tidak berhenti di sana. Kalau kebanyakan pemimpin negara merespons lewat saluran diplomatik yang formal dan membosankan, Trump punya cara sendiri. Pada Kamis, 30 April 2026, ia mengunggah di media sosial. Amerika Serikat sedang mempelajari dan meninjau kemungkinan pengurangan pasukan di Jerman dengan keputusan yang akan dibuat dalam waktu dekat. Satu unggahan, dan NATO pun langsung kelimpungan. Keesokan harinya, bocoran jadi kenyataan. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth memerintahkan penarikan sekitar 5.000 pasukan dari Jerman dalam waktu 1 tahun ke depan. Pentagon mengumumkan ini secara resmi pada Jumat, 1 Mei 2026. Tapi tunggu, Trump merasa 5.000 itu kurang dramatis. Kami akan mengurangi secara drastis, dan kami akan mengurangi jauh lebih dari 5.000, kata Trump kepada wartawan saat naik ke Air Force One di Florida, Sabtu, 3 Mei 2026, tanpa merinci angka pastinya, karena suspense itu perlu dijaga rupanya. Yang bikin situasi ini makin menarik dan agak menggelikan adalah reaksi internal Pentagon sendiri. Unggahan Trump di media sosial menjadi pertama kalinya banyak pejabat Pentagon mendengar rencana penarikan ribuan pasukan itu. Padahal, tinjauan global Pentagon sebelumnya sama sekali tidak menyerukan penarikan besar-besaran dari Eropa. Artinya, bahkan staf pertahanan Amerika sendiri baru tahu soal ini lewat Twitter, maksudnya media sosial, bersamaan dengan kita semua. Bukan lewat memo rahasia, bukan lewat rapat khusus. Media sosial. Kalau situasi ini tidak begitu serius dampaknya, mungkin kita bisa tertawa lebih lama. Tapi sebenarnya, perselisihan Merz-Trump ini hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, ada masalah yang jauh lebih besar. Trump semakin frustrasi dengan negara-negara Eropa yang ia anggap mengabaikan permintaannya untuk membantu dalam perang AS melawan Iran dan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Selat Hormuz, jalur laut sempit di Timur Tengah yang jadi jalur lewatnya sekitar 20% minyak dunia, saat ini dikuasai Iran. Eropa ikut tersiksa akibatnya.
Tapi menurut Trump, Eropa tidak ikut berjuang. Trump dinilai bertekad menghukum sekutu yang tidak mendukung perang melawan Iran atau tidak berkontribusi dalam pasukan penjaga perdamaian di Selat Hormuz. Dan Jerman bukan satu-satunya yang masuk daftar hukuman. Trump juga mengisyaratkan penarikan pasukan dari Italia dan Spanyol dengan bilang kepada wartawan, Italia tidak membantu kami sama sekali dan Spanyol sangat buruk, benar-benar buruk. Lalu ia menambahkan, ya, mungkin saya akan melakukannya. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Santai sekali Pak Presiden. Tapi di balik gaya bicaranya yang santai, dampak nyata dari ancaman ini sangat serius. Senator Jack Reed dari Partai Demokrat memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menguntungkan Presiden Rusia Vladimir Putin dan melemahkan kepentingan keamanan Amerika itu sendiri. Dan kekhawatiran itu bukan lebay. Ancaman penarikan pasukan ini muncul justru setelah Trump dikabarkan berbicara dengan Putin, Presiden Rusia yang memang sudah lama ingin mengurangi jumlah pasukan NATO di Eropa. Kebetulan yang menarik, bukan? Sementara itu, NATO, aliansi militer terbesar di dunia yang harusnya jadi penjaga keamanan global, merespons dengan pernyataan yang terasa seperti pasrah. Juru bicara NATO, Alison Hart, menyatakan, penyesuaian ini menggarisbawahi perlunya Eropa untuk terus berinvestasi lebih banyak dalam pertahanan. Terjemahan bebasnya, ya sudah, bayar sendiri kalau gitu. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat sebelum terlalu panik. Ini bukan pertama kalinya Trump memainkan kartu ini. Pada 2020, ia pernah mengancam menarik ribuan pasukan dari Jerman, tapi tidak pernah terlaksana. Biden yang kemudian menjabat malah membatalkan rencana itu di 2021. Jadi, apakah ini gertakan lagi? Sejumlah pakar keamanan menilai ancaman Trump lebih bernuansa politik karena infrastruktur militer AS di Jerman yang dibangun selama puluhan tahun terlalu mahal dan rumit untuk dipindahkan dalam waktu singkat. Tapi bedanya sekarang, Pentagon sudah mengumumkan secara resmi ada tenggat waktu 6-12 bulan dan hubungan AS-Eropa sudah di titik paling buruk dalam beberapa dekade terakhir. Ini bukan sekedar cuitan iseng tengah malam. Jadi begitulah ceritanya. Satu kalimat seorang kanselir, satu unggahan media sosial seorang presiden, dan tiba-tiba 5.000 tentara siap-siap angkat koper. Kalau ini pelajaran politik internasional, maka pelajaran hari ini adalah pilih kata-katamu dengan hati-hati. Terutama kalau yang kamu komentari adalah bos yang punya 36.000 tentara di halaman rumahmu. Yang jelas, dunia sedang menunggu langkah berikutnya. Akankah Trump benar-benar menarik lebih dari 5.000 pasukan? Apakah Eropa akhirnya terpaksa mandiri dalam urusan pertahanannya? Dan yang paling penting, kalau Amerika benar-benar pergi, siapa yang akan mengisi kekosongan itu? Rusia yang sedang haus ekspansi? Cina yang diam-diam terus mengintip? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Gertakan politik atau ancaman nyata? Kamu yang nilai. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Karena drama geopolitik ini masih jauh dari selesai.